wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kamu selalu diberi kesehatan dimanapun kamu berada ya. Perkenalkan, saya adalah Bu Endah Kusumaningrum dari SMK Negeri 3, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi anekdot. Hayo, udah pernah dengar belum apa itu anekdot? Tapi sebelum masuk ke materi, Bu Endah mau memberitahu dulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Capaian pembelajaran kita hari ini yaitu menyimak. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks, non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami dan menganalisis gagasan dalam teks anekdot dengan kritis dan reflektif. Dan kegiatan pembelajaran kita yang pertama, menyimak teks monolog lawakan tunggal untuk mengevaluasi pesan yang disampaikan. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks anekdot yang dibacakan. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah bukan? Ketika kamu menghadapi materi baru, jangan langsung bingung nih. Aduh, sulit sekali materinya. Jangan seperti itu. Tanamkan di pikiran kamu kalau materi yang akan kamu terima itu mudah. Aku pasti bisa. Nanti materi yang akan kamu pelajari otomatis akan mudah untuk kamu pahami. Teman-teman kenal tidak dengan tokoh-tokoh ini? Ada Kiki Saputri, Dodit Mulyanto, Raditya Dika, dan Akbar. Mereka adalah komika-komika cerdas di Indonesia. Lalu Bu Endah kenapa sih menampilkan tokoh-tokoh ini? Karena materi yang akan kita bahas hari ini itu berhubungan dengan candaan-candaan cerdas mereka. Maka dari itu, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Ini saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban-korban pikiran kotor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Wisben timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK. Aduh. Pak, Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf Pak, Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang Maha Kuasa, goblok. Katanya Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi? Oh, tentu tidak. Bapak korupsi? Oh, tidak. Bapak korupsi? Yuk, kapan? Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara. Itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu baru keluar nggak balik-balik. Ya. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya, waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya 6 menit karena saya korupsi ya, saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video tadi,
Kira-kira apa nih masalah yang diangkat oleh Akbar? Betul, yang diangkat oleh Akbar adalah masalah korupsi. Semua masalah yang diangkat oleh Akbar itu bukan karangan dari komika loh, tapi memang benar-benar terjadi di Indonesia. Lalu makna tersirat apa nih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Akbar? Dapat kita ringkas menjadi 3, yaitu yang pertama bahwa angka korupsi di Indonesia itu masih tinggi. Berdasarkan data dari ICW, angka korupsi di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 444 kasus. Kemudian hukum di Indonesia itu masih lemah. Koruptor-koruptor yang ada di Indonesia malah mendapatkan pemotongan masa hukuman. Dan yang ketiga adalah koruptor-koruptor di Indonesia ketika dipanggil oleh polisi atau KPK mendadak sakit. Tujuan dari lawakan tunggal yang dilakukan oleh Akbar adalah selain menghibur, yaitu menyindir dan mengkritisi. Mengkritisi siapa Bu Endah? Mengkritisi pejabat-pejabat di luaran sana yang melakukan korupsi. Kebanyakan komedian itu memiliki pemikiran yang cerdas loh. Bisa dilihat tadi bahwa Akbar mengemas kritikan dalam bentuk lawakan tunggal. Jadi penonton tidak merasa bosan saat mendengarkan kritikan-kritikan sosial yang akan disampaikan. Video lawakan tunggal yang kita simak tadi adalah salah satu contoh anekdot. Anekdot itu sebenarnya bukan hal baru untuk kalian, hanya saja mungkin istilah ini baru saja kalian dengar sekarang. Anekdot adalah cerita lucu yang mengandung kritik atas fenomena sosial. Di balik humor atau kelucuan yang ditampilkan, anekdot memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada khalayak. Oleh karena itu, isi sebuah anekdot harus mengangkat tema atau masalah yang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Seperti Akbar tadi, yang mengangkat kasus korupsi yang benar-benar terjadi di Indonesia. Anekdot dapat berupa teks tertulis, audio, video, dan grafis. Bu Endah, kalau misalnya nggak lucu gimana Bu? Humor setiap orang itu berbeda-beda. Ketika ada yang melucu, kemudian kamu merasa bahwa lawakannya itu tidak lucu, jangan sampai kamu mengatakan, ih garing-garing, jangan seperti itu ya. Karena sebenarnya semua humor itu lucu ketika yang memberi lawakan dan yang menerima lawakan itu satu frekuensi. Memahami pesan yang ingin disampaikan pada anekdot sudah, pengertian anekdot juga sudah. Lalu sekarang yang akan kita bahas adalah struktur anekdot. Struktur anekdot itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi, dan yang kedua adalah komplikasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Yuk kita bahas satu persatu. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Komplikasi adalah berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut sebagai reaksi. Reaksi dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Evaluasi adalah komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun, bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak. Kalau diringkas, maka struktur anekdot adalah sebagai berikut. Agar kamu lebih paham mengenai struktur anekdot, kita simak dulu video berikut ini. Minten apa seni? Kamu tahu gak sih kenapa dosen ilmu politik kalau ngajar nggak pernah mau berdiri?
Gitu aja kamu permasalahkan. Ya tapi kamu tahu sebabnya enggak? Ya bisa jadi karena dia pegel kakinya, capek gitu, atau Bukan. Karena dia juga seorang pejabat. terus apa hubungannya nggak pernah berdiri dengan pejabat? Karena kalau dia berdiri, kursinya diduduki orang lain. Video yang kalian tonton tadi adalah contoh lain dari anekdot. Jika anekdot yang berbentuk video tadi diubah menjadi teks tertulis, maka akan menjadi seperti ini. Terdapat 3 bagian ya, ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tadi kalian sudah belajar apa itu struktur anekdot, apa itu orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira mana yang orientasi, mana yang komplikasi, dan mana nih yang evaluasi? Kita mulai dari orientasi ya. Nomor 1, 2, atau 3. Ingat bahwa orientasi tadi berisi pengenalan latar, yaitu latar tempat, latar tokoh, dan latar suasana. Dari nomor 1, 2, dan 3, mana yang kira-kira orientasi? Betul, orientasi ada di nomor 1. Ada 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang di dalam kelas. Terdapat latar tempat ya di dalam kelas, kemudian tokoh juga 2 orang mahasiswa, kemudian suasananya hangat yaitu sedang berbincang-bincang, seperti itu. Selanjutnya yaitu struktur komplikasi. Dari 2 dan 3 mana yang merupakan komplikasi? 2, yakin? 3, bukan juga. Ingat ya, tadi di komplikasi itu dibagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya krisis dan ada yang namanya reaksi. Kenapa Bu Endah membagi menjadi 3, ada nomor 2 dan 3? Untuk mengecoh kalian saja, sebenarnya komplikasi itu ada di nomor 2 dan di nomor 3. Nah, kenapa Bu kok ada nomor 2 ada 3? Jadi nomor 2 adalah bagian dari krisis dan nomor 3 adalah bagian dari reaksi. Loh Bu, kok tidak ada evaluasi atau kodanya? Ingat bahwa tadi disebutkan koda atau evaluasi itu bersifat pilihan atau tidak wajib ada. Maka dari itu, sengaja Bu Endah tidak menuliskan evaluasi atau koda di saat mengubah video menjadi teks tertulis tadi. Untuk memberitahu kamu bahwa ketika tidak ada evaluasi dan tidak ada koda, sebuah anekdot itu tetap bisa terjadi kayak gitu. Nah, kemudian Bu, kalau misalnya saya mau teks ini ditambah koda atau evaluasi, bagaimana Bu? Bisa tidak? Oh bisa, tentu saja. Ingat bahwa evaluasi atau koda itu tidak harus ada ya, berarti walaupun hilang tidak akan mengubah alur ceritanya gitu kan, inti dari masalah yang diangkat dalam anekdot. Kalau misalnya kamu mau menambahkan evaluasi atau koda ke dalam teks ini, maka kamu bisa dengan menuliskan setelah 2 orang mahasiswa itu berbincang-bincang, kemudian mereka kembali mendengarkan penjelasan dari dosen. Seperti itu bisa. Gimana? Dari penjelasan Bu Endah apakah sudah jelas? Jelas ya, karena kan mudah saja. Yang perlu diingat adalah bahwa struktur teks anekdot itu ada 3, yaitu orientasi, komplikasi yang terdiri dari krisis dan reaksi, kemudian evaluasi atau koda. Baiklah anak-anak, semua materi yang harus kalian pahami sudah kita pelajari. Berikut adalah ringkasan materi untuk hari ini.
seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi anekdot, kalian dapat mengunjungi quizzes.com dengan memasukkan kode di bawah ini. Baiklah, materi untuk hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Endah sampaikan bisa dipahami oleh kalian dan dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.